Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran keempat, melihat wajah tukang emas. Minggu 17 Juli menurut gambarnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Pada mulanya Allah menciptakan kita menurut gambarnya, tetapi gambar itu telah dirusak oleh dosa. Dengan cara apakah kita melihat pengerusakan citra Allah dalam diri manusia ini? Sudah jelas, kita semua telah dirusak oleh dosa. Namun, keinginan Allah adalah mengembalikan kita seperti semula. Disinilah ayat kita hari ini cocok. Itu mengungkapkan rencana Allah bahwa mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Roh Kudus dapat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tetapi ada dimensi lain. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314. Bagaimanakah Anda memahami apa yang Ellen White katakan kepada kita dalam kutipan di atas? Lihat juga Ayub 1, Matius 5 ayat 16, 1 Korintus 4 ayat 9, dan Efesus 3 ayat 10. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lupa bahwa kita berada di tengah-tengah drama alam semesta. Pertentangan besar antara Kristus dan iblis sedang berlangsung di sekitar kita. Peperangan mengambil berbagai bentuk dan dimanifestasikan dalam banyak cara. Dan meskipun banyak yang tersembunyi, kita dapat memahami bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki peran dalam drama ini yang dapat membawa kehormatan bagi Kristus melalui hidup kita. Bayangkan sedang berada di sebuah lapangan dari stadion yang besar. Duduk di bangku, di satu sisi adalah makhluk surgawi yang setia kepada Tuhan. Di sisi lain adalah makhluk yang telah jatuh bersama, Lucifer. Jika hidup Anda selama 24 jam terakhir dimainkan di lapangan itu, sisi mana yang akan lebih bersorak? Apakah yang jawaban Anda katakan kepada Anda tentang diri Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jikalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26-31, kita akan mendapati perbedaan ketika Allah menciptakan manusia yang merupakan keunikan di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Yakni manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan cara yang unik. Dan jika Tuhan menciptakan ciptaan yang lainnya seperti kalimat perintah jadilah terang, jadilah cakrawala, dan yang lainnya, namun penciptaan manusia, Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang khusus. Di sana dikatakan di dalam Kejadian 1:26 bagian A, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia diciptakan supaya berkuasa atas ciptaan lainnya. Dari sini kita dapat melihat bagaimana dalam ikatan antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita manusia yang diciptakan. Kita diciptakan dengan sempurna dan juga berbeda dari ciptaan yang lain. Dan jauh lebih dalam lagi kita mengenal hubungan kita yang dalam ketika Tuhan Pencipta semesta alam menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki gambar Allah dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat dalam bentuk yang sama seperti dengan Allah. Dan rupa dalam bahasa Inggrisnya adalah likeness, yakni keserupaan di dalam karakter atau di dalam tabiat. Ketika manusia diciptakan secara sempurna. Tetapi kita tahu bersama ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, peta Allah ini dirusakkan. Dan apa yang harus dilakukan? Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya, harus dipulihkan kembali di dalam kehidupan manusia.
Itulah sebabnya oleh karena kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus harus datang ke dunia ini dan Ia harus mengorbankan akan dirinya. Ia mati di kayu salib sehingga manusia yang tadinya sudah jatuh ke dalam dosa, tidak berpengharapan, gambar dan rupa Allah ini telah dirusakkan. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib, manusia dapat memperoleh pengharapan, sehingga peta Allah yang ada di dalam diri manusia ini dapat dipulihkan. Ketika Yesus Kristus datang kedua kali, Ia akan menjemput saudara dan saya, memulihkan akan kehidupan kita. Mari kita renungkan ini. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa kita berada di tengah-tengah drama alam semesta. Ada pertentangan besar yang sementara terjadi antara Kristus dan iblis, dan itu berlangsung di sekitar kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena jangan lupa, walaupun pertentangan ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, apabila kita datang kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita memang ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, tetapi Allah merindukan supaya manusia dikembalikan seperti semula, supaya kita dapat menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun pertentangan besar ini sementara terjadi, tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan, dan pada akhirnya ketika kita setia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, realisasinya ketika Yesus datang kembali, maka kita akan dipulihkan kembali. Tidakkah kita berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ada pertentangan besar yang sementara terjadi, tetapi Yesus mati dan bangkit dan memberikan kepastian keselamatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan kembali dipulihkan dalam gambar dan rupa Allah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.